cuman tersisa 12 orang. Makanya itu gue nggak setuju, tapi gue hormati kalau masih berpaham Syafi'i, ya. Maksud gue mazhab Syafi'i itu kan syarat sahnya itu mensyaratkan 40 jamaah gitu ya. Tapi kalau kita lihat kisah ini itu nggak sampai 40, sekitar 12-15 ingat gue ya. Antara 12-15, nanti kamu lihat ceritanya. Itu kan Nabi tetap khotbah dan tetap aja sholat Jumat. Ya. Nah, kenapa di ayat berikutnya kan ada perintah begini setelah sholat Jumat ya. Apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karena Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Artinya larangan yang tadi berjual beli itu dicabut. Setelah kamu selesai melaksanakan sholat Jumat, silahkan berjual beli. Maksudnya ayat ini gitu. Makanya ya, kalau kita mau baca Al-Quran itu memang kita harus melengkapi dengan berbagai macam informasi, itu semakin mempermudah kita untuk mencari tahu ini maunya gimana ya gitu. Karena Al-Quran itu seringkali berbicara, ya, mengajak kita ngobrol gitu katakanlah ya. Mengajak kita berbicara, nanti kalau gue ngobrol ada yang salah paham lagi repot ya. Yang seolah-olah kita sudah tahu duduk permasalahannya. Gitu loh. Maka dari itu kemudian para ilmuwan Islam melengkapinya dengan asbabun nuzul. Bukan asbabul wurud ya. Asbabun nuzul. Supaya ayat itu tidak kehilangan konteksnya. Karena ada teks, ada konteks. Teks nggak bisa dilepaskan dari konteks, dan konteks pun tidak bisa dilepaskan dari teks. Dan teks itu nanti akan ditentukan artinya oleh konteks. Nah, konteksnya di sini ya, alur ceritanya seperti tadi. Ya, Kanjeng Nabi sedang khotbah, tiba-tiba di luar ada suara rebana gitu ya, karena toa belum diproduksi. Mungkin kalau dulu toa ya, atau kalau sekarang kan ada yang tahu bulat kan gitu kan, didorong di apa itu kan itu keliling-keliling desa-desa ya, anak-anak kita itu sering beli gitu ya. Karena sudah ada toa. Sekarang sudah canggih, orangnya nggak usah nyanyi terus cangkemnya kesel, nggak cukup flashdisk sudah dia nyanyi sakuat-kuate. Tahu bulat ya. Contohnya lagi dulu kalau kita masih kecil lagi es krim itu kan gitu kan. Karena belum ada toa. Sekarang sudah ada toa, cukup bawa speaker segini, pasang flashdisk, ada aki itu tukang es krim tuh di sini tuh tinggal keliling gini aja, dia nggak usah bengak-bengok cangkemnya, nggak usah kesel. Karena teknologi itulah yang gue bilang peradaban itu cenderung berubah. Nah, era dulu abad-abad ke-6 ke-7 teknologinya belum diketemukan, maka yang dipukul rebana. Ketika sedang asik mendengarkan sholat khutbah, Kanjeng Nabi ditinggalkan. Coba kurang ajar ya opong nugi. Karena mereka keluar rebutan dagangan. Ya. Maka itu dilarang. Nah, larangan itu temporer. Selama masuk waktu sholat Jum'ah. Tinggalkan semua itu jual beli. Kamu sholat Jumat dulu. Setelah nanti selesai silahkan cari lagi karunia Allah. Itu loh maksudnya ya. Maka dikatakan di sini, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Artinya larangan yang awal di nomor ayat 9 dari sholat Jumat itu dicabut. Yang tadi dilarang, waktumu tinggalkan untuk sholat Jumat, tinggalkan jual beli, dicabut. Nah, sekarang sudah selesai, silakan kamu jual beli. Tapi ingat, bukan berarti terus sholat Jumat itu hanya wajib bagi pedagang. Itu ya kacau juga kalau gitu. Nggak begitu sayangku ya. Ya. Jadi pedagang itu hanya aktivitas jual beli, pedagang itu hanya sebagai objek percontohan. Jangan lu enak-enak macul di sawah atau lu
Lagi asik ya karena kerja lu di bursa saham, gue nggak tahu bursa saham tuh halal atau haram ya. Gue kurang jelas itu, belum pernah mengkaji karena gue juga nggak tahu aturan saham tuh seperti apa gitu ya. Lu asik lagi ngitung itu fluktuatifnya, tiba-tiba ada adzan sholat Jumat terus itu nggak berlaku, itu hanya untuk pedagang gitu. Atau lu petani, gue kan lagi nanam jeruk ini, di sini banyak petani nanam jeruk sekarang ya. Terus ada adzan ya, panggilan adzan tuh panggilan sholat. Jadi orang dipanggil sholat. Jangan salah paham seperti yang gue bilang, dikirain manggil Allah. Lah Allah tuh maha mendengar, gak usah teriak-teriak juga dengar gitu loh ya. Waktu gue ditanya diskusi sama Bapak Yudo Baskoro ya, pakar Kejawen, kiainya Kejawen lah. Dia bilang, kenapa sih orang Islam panggil Allah kok teriak-teriak, kan Allah tuh maha mendengar gitu. Cuman ya tadi akhirnya gue jadi sesalan karena gue saat itu malas untuk menjelaskan, gue biarin aja gitu. Karena juga gue berharap nanti ketemu lagi gitu, ternyata nggak ketemu lagi. Seharusnya kan dijelaskan, Pak, itu bukan manggil Allah, itu manggil orang untuk mengingat Allah gitu ya. Oke, jadi itu ya, behind screen-nya pedagang ya. Nah, setelah itu disuruh bubaran, itu loh maksudnya. Jadi nggak bisa ayat ini digunakan, kan nggak ada perintah sholat lagi. Ya kalaupun tidak ada perintah sholat lagi setelah sholat Jum'ah, itu masih ada sholat lagi loh, meskipun di situ tidak ada, yaitu ba'da Jum'ah, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Jadi kalau biasanya kan teman-teman ada yang karena cara pandangnya kacamata kuda. Ini Gus, di surat 10 nggak ada perintah sholat duhur, nggak ada perintah sholat lagi, jadi nggak usah sholat setelah sholat Jum'ah. Lu tinggal senyum aja, siapa yang bilang setelah sholat Jumat. Jangan bawa ke duhur dulu, nanti kepalanya dia pusing, nanti berputar-putar itu ya. Jangan bawa ke sana dulu. Jadi harus step by step kita giring mereka untuk memahami apa yang mau. Nanti setelah dia paham, beri dia kemerdekaan untuk menerima atau menolak apa yang kita jelaskan gitu ya. Jangan bawa ke Jumat dulu, jangan bawa ke duhur dulu, bawa ke sholat aja dulu. Nah itu Gus, kan sudah jelas Gus, apabila sholat telah dilaksanakan ya, sudah selesai, sudah usai, sudah paripurna, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah ya banyak-banyak agar kamu beruntung. Coba kita cek ayat 11 apa? Ya, enggak apa-apa, cek 11. Wa izar ro'au itu ya. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan mereka, segera menuju kepadanya. Nah, ini yang gue bilang tadi ya. Dan engkau mereka tinggalkan. Jadi Kanjeng Nabi ditinggalkan, ya. Mereka tinggalkan, engkau sedang berdiri, maksudnya sedang khotbah ya. Berdiri, katakanlah apa di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki terbaik. Ya, itu yang 11 yang sudah selesai ya, nggak ada perintah sholat lagi. Nah, kamu ngomong, kamu tahu nggak? Setelah, meskipun di situ nggak ada, setelah sholat Jum'ah itu ada sunat ba'da Jum'ah. Sholat ba'da Jum'ah, ada yang langsung 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 2 rakaat, itu tinggal pilihan masing-masing. Tapi ada sholat. Jadi artinya ketika ayat itu digunakan untuk mengatakan nggak ada sholat duhur lagi, nggak ada sholat lagi, ya kamu jangan layani ke duhur dulu, layani ke sholat ba'da Jum'ahnya, supaya nanti kamu gampang menjelaskan kepada dia. Jangan sampai kita dituduh melaksanakan usolli fardol duhri ba'da Jum'ati. Karena kalau sholat duhur ba'da Jum'at, doanya kan begitu niatnya ya. Kalau gue sih niat itu nggak pernah gue ucapin, karena niat itu kan automatically ya. Tapi bagi yang tetap diucapin ya nggak apa-apa, nggak masalah, silahkan saja. Gue sih nggak kaku-kakuan tuh hal seperti itu ya. Kan kalau diucapin jadinya kan usolli fardol duhri ba'da Jum'ati arba'ah rakaat ini ada lillahi ta'ala, kan jadi begitu. Jadi dia melaksanakan sholat melaksanakan sholat duhur ba'da Jum'ah. Artinya kalau nggak sholat Jum'ah dia nggak sholat duhur.
Kalau pemahamannya seperti itu, makanya gue bilang, lu jangan bawa dia ke Jumat dulu, nanti kepalanya miring gitu. Di pending aja dulu, tapi katakan ya bahwa setelah sholat Jumat, meskipun di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah sholat sunnah, tapi ada sholat lagi, yaitu sholat sunnah ba'da Jumat. Ya doanya karena ba'da Jumat, usolli sunatal ba'da Jum'ati rokataini atau arba'a rokataini. Ya terserah pilihannya lah ya, mau yang dua-dua, mau langsung 4 atau cuma 2, itu terserah masing-masing. Tapi kan ada. Carinya di mana ya? Di hadis. Paham? Ya, jadi nggak usah dibawa ke sholat Jum'ah dulu ya. Santai aja dulu gitu ya. Oke. Gue minum dulu. Tolong tap-tapnya ya, dihajar terus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ini mengajak semangatnya, ayo kita bareng-bareng berislam itu tidak dengan perasaan gitu ya, tapi dengan rasionalitas kita. Bagaimana rasionalitas kita itu disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semangat Islam rasional itu di situ. Semangat Isra itu di situ. Salam Isra, salam Islam rasional di situ. Ya. Jadi bukan perasaan, tapi rasionalitas. Karena kalau sudah main perasaan repot. Seperti kalian semua kalau sudah main perasaan repot. Tiba-tiba kepalamu tak arahkan ke barat yang selama ini ke timur karena guru-gurumu ngajar ke timur, repot. Ya, karena tidak pakai rasio. Nah, selama ini kamu setelah hari Jumat tidak pernah sholat duhur. Berapa tahun kamu laksanakan selama itu? Tiba-tiba ketemu aku kajiannya Gus Beti, kamu diajari bahwa sholat duhur itu hukumnya wajib, sholat Jumat itu hukumnya wajib, dan sesuai surat 4, sholat dan waktu, ada sholat, ada waktu, setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Artinya sama-sama dikerjakan keduanya. Kan miring kepalamu kalau cuma pakai perasaan. Miring. Kita ketemu cuma berapa? 1 jam, 1 jam. Kamu ketemu gurumu, kiaimu, ustadzmu, tetek bengekmu begitu lama, dan kamu terapkan sekian lama sampai kamu sekarang umur berapa. Setiap sholat Jumat kamu sebetulnya tidak sholat 5, cuman sholat 4 karena duhurnya nggak ada. Nggak ada, nggak usah ngomong, nggak usah belagu sama gue. Ya, setiap hari Yaumul Jumat kalian itu cuman arba'ah sholat, bukan khomsa sholawatil. Kenapa? Kurang 1. Duhurnya nggak dikerjain, jadi nggak usah berkilah ini itu. Ya, kamu bilang nanti, oh gantinya Jumat, ganti dari Hong Kong apa? Ya, oke, aku lanjutkan. Ada sekitar 10 menit lagi. Ya, apa jawaban kita kalau ditanyain seperti itu? Ya, kamu tuh melaksanakan sholat Jumat setelah sholat duhur, itu dalilnya mana, kan gitu. Biasanya kalau bapak-bapak yang lebih tua gitu, dia langsung men-top down kan apa yang dia inginkan ke kita. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Tapi kalau setara seusia biasanya mereka lebih hati-hati. Itu pun yang bijak. Kalau yang nggak bijak langsung sesat. Gitu. Oke, jawaban kita begini. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan sholat duhur sesudah mengerjakan sholat Jumat. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, memangnya dalam Al-Quran ada suatu ayat ya, yang memerintahkan sholat duhur sesudah sholat Jumat? Maka jawab, nggak ada. Nggak ada. Ya. Dan kami, ya, balas begitu. Kami bukan orang yang sholat duhur setelah sholat Jumat. Itu namanya sholat ba'da Jumat. Karena sholat ba'da Jumat ada sendiri. Itu tinggal pilih 2 rakaat, 4 rakaat,
Mau dua-dua langsung 4, pilihan masing-masing terserah. Itu sholat ba'da Jumat. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami sholat duhur ba'da Jum'ah, nggak pernah. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Maka kalau kamu tanya, di dalam Al-Quran ada nggak perintah satu ayat pun yang memerintahkan sholat duhur sesudah mengerjakan sholat Jum'ah? Maka jawab nggak ada. Dan kami bukan melaksanakan sholat duhur ba'da Jum'ah. Kalau melaksanakan sholat duhur ba'da Jum'ah, doanya seperti yang gue bilang tadi, usolli fardol duhri ba'da Jum'ati. Jadinya begitu. Tapi kan kita kan enggak, kita di hari apapun sholat duhur yang enggak ba'da-ba'daan. Kalau waktunya sudah masuk duhur, kita hajar sholat duhur. Kembali waktu. Makanya sejak seri awal pertama yang gue tanamkan ke otak lu masing-masing bagaimana memahami Quran surat An-Nisa surat 4103 ini. Kalau ini lu gak paham, meskipun gue kasih kajian berseri-seri, lu tetap aja goblok gitu loh. Makanya Mas, Mbak, teman-teman semuanya ya, memberikan kajian itu sesuatu yang sulit, tapi lebih sulit lagi mengemas materi supaya simple, gampang dimengerti. Itu perlu seni. Itu perlu seni gitu loh ya. Bagaimana materi supaya ngerti. Karena yang nonton ini kan otaknya ini ada yang setengah tiang, ada yang seperempat tiang. Ya kalau ada otak 1 tiang sih alhamdulillah. Artinya kalau dikasih tahu tuh ngerti gitu loh. Tapi yang repot sudah otaknya setengah tiang bahkan seperempat tiang, bisanya bantah doang. Karena nggak sama dengan yang dia pahami, apa yang dia terima dari guru-gurunya, nah itu lebih repot ngatasinya. Ya sudahlah, pakai aja metodologi kereta api, ya jalan saja. Ditunggu juga nggak ada yang ditunggu, berhenti juga nggak ada yang menghambat. Kalau ada hambat, tabrak saja. Kalau ditabrak ya dia menghambat kita kok, gitu ya. Jadi isi going aja, nothing tulus ya, sampaikan. Sekali lagi gue bilang ya, di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ya perintah pun ya, tidak ada satu ayat pun ya, tidak ada satu penjelasan pun yang memerintahkan sholat duhur sesudah mengerjakan sholat Jumat. Nggak ada. Dan kita bukan orang yang melaksanakan sholat duhur ba'da Jum'ah. Kita orang yang melaksanakan sholat berdasarkan waktunya, dan kita melaksanakan perintah dalam waktu itu yang ada sholatnya. Keren toh? Keren. Makanya yang cangkeme itu mulutnya itu hanya bisa menyesatkan orang, itu biasanya nggak lebih dari kaleng kosong. Kaleng kosong. Ini ditonton publik loh ya video gue, dan semua boleh menonton, silakan menonton. Kalau misalkan ada yang nggak terima boleh kita ketemu ya. Tapi siapa dulu lu? Kalau lu kelas curung ngapain gue ketemu lu? Habis-habisi waktu, habis-habisi biaya. Kita diskusikan secara terhormat. Bagaimana kedudukan serba-serbi Jum'ah, khususnya Jumat dan Duhur, supaya umat itu tercerahkan. Lah kalau ngajinya cuma ngaji hohohihe, ya, ketawa-ketawa, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Bukan gue nggak suka ketawa, bukan gue nggak suka joget, bukan gue nggak suka nyanyi. Gue paling suka nyanyi. Lagu apapun gue suka, yang penting itu enak. Gue nggak dikurung pada genre pop aja, dangdut nggak suka. Nggak begitu. Gue pokoknya lagu enak, genre apapun gue suka. Fatwa Pujangga nggak tahu lu udah lahir belum lagu itu keluar. Itu lagunya demenannya bapak gue, yang dikarang oleh Zaid Effendi. Kamu cari di YouTube Fatwa Pujangga. Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjungan kata merayu, Bapujangga, gitu ya. Kami kalau di Sumatera begitu. Iramanya namanya irama Delhi. Orkes Melayu dulu orkes Melayu bukan dangdut. Setelah 70-an baru disebut dangdut. Jadi jangan lu kira aku nggak suka nyanyi, gue suka musik. Tapi waktu ngaji ya pengajian,
ya dikaji, bukan nyanyi-nyanyi. Oh iya, bukan cerita-cerita yang nggak jelas yang katanya apa gitu jenenge. Jubahnya bisa bertasbih, tetek gomek bisa terbang, bisa gini. Itu cerita apa seperti itu? Gak mencerdaskan umat. Makanya gue bilang, kalau lu mau ngaji ke sini, kalau lu mau yang hohohihe, yang cerita-cerita dongeng, jangan di sini, keluar, cari channel lain sana. Gue nggak ada urusan siapa lu. Tapi kalau mau mendiskusikan supaya kita taat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, ayo sini kita diskusi. Kalau lu bener, gue taslim sama lu. Kalau gue yang bener, lu taslim sama gue. Nah ini gue sampaikan. Kalau salah, tunjukkan di mana salahnya. Gue nggak pernah main-main dalam menyampaikan kebenaran. Kalau salah, tunjukkan di mana salahnya. Maka gue bilang tadi, ya, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan sholat duhur sesudah mengerjakan sholat Jum'ah. Nggak ada. Dan kami bukan orang yang mengerjakan sholat duhur ba'da Jum'ah. Tapi kami orang yang taat terhadap surat An-Nisa, surat 4103. Tiap sholat ada waktunya, tiap waktu ada sholatnya. Paham lu semua? Ya. Oke. Sedikit lagi, ada 4 menit ya. Aduh, ini. Teman-teman tolong doakan. Uyen lagi sakit ya. Kalau jalan itu ngeloyor kata orang Jawa. Alhamdulillah nih sehat ini. Ikut ngaji sayang. Ini momoy ini ya. Uyen sakit ya. Napasnya krok seperti diesel. Nggak tahu obatnya apa. Kalau tahu tolong dong ya dikasih tahu ya. Obatnya apa? Itu permaisuri sama Ndok Ranti sedih terus kalau kucingnya sakit. Si Moka proses sembuh ya, meskipun ya masih jalan untuk sembuh lah. Ya. Moka ya. Sekarang Uyin. Oke. Hadis, di dalam hadis Nabi pun tidak ada perintah sholat duhur sesudah sholat Jum'ah. Nggak ada. Nggak ada perintah. Hadis Nabi kamu carilah ya. Laksanakan sholat duhur ba'da Jum'ah. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tidak ada keterangan bagi orang yang sudah ya mengerjakan sholat Jum'ah ya, terus tidak dibenarkan sholat duhur, itu tidak ada ya. Terus tapi ingat juga tidak ada ya perintah melaksanakan sholat duhur di ba'da Jum'ah, sama-sama nggak ada. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini di publik, di ranah apaan tulisnya jatuh di ranah sosial, karena mereka sudah terjerat, sudah terikat antara Jumat dan duhur. Itu yang menjadi gue, kok lu kebelangsak gini ya, padahal di yaumil Jum'ah itu ada 5 sholat. Kenapa itu selalu kaitkan duhur dan Jumat? Kenapa lu nggak kaitkan antara duhur dan asar misalnya? Kan seharusnya begitu, otak kan berpikir harusnya. Kenapa sih yang lu permasalahkan Jumat itu dengan duhur, nggak pernah Jumat dengan asar misalkan? Toh sama-sama sholat itu, sama-sama wajib di hari yang sama. Kenapa? Itulah yang gue bilang tadi, otak itu kalau sudah terjerat dalam kesesatan berpikir, ya akhirnya seperti itu. Supaya nggak sesat bagaimana ya, diurai lagi pemikirannya. Nggak ada kaitannya antara Jumat dan duhur. Nggak ada kaitannya. Seperti tidak ada kaitannya antara Jumat dan asar. Maka kalau Jumat dan asar tidak dipermasalahkan, untuk apa kamu mempermasalahkan Jumat dan duhur? Gitu loh ya. Jadi itu aja dulu ya, masih banyak insya Allah besok kita lanjutkan ya di hari Jumat. Besok kita sudah berpuasa ya. Sekali lagi kalau gue mulai nanti malam tarawih dan sahur, artinya besok tanggal 1 ya Maret ya, Januari, Februari, Maret gue sudah berpuasa. Untuk yang sama dengan gue waktunya ya
Ayo kita tunaikan perintah Gusti Allah Agung yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi nan mulia, Kanjeng Nabi yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, kekasih Gusti Allah Agung, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad ya. Bagi yang tidak satu waktu mungkin memulainya lebih awal atau satu hari di belakang, ya monggo saja, itu pilihan masing-masing ya. Aku juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dengan puasa itu kita akan menjadi hamba-hamba Gusti Allah Agung yang kalau katanya lagu, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu kau rindu. Ya, kan bahagia kalau kita selalu dirindukan Gusti Allah Agung. Ya, aku ingin menjadi sesuatu yang kau rindu. Ya, kan bahagia gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu ya, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, alhamdulillah saat ini lancar-lancar semuanya ya, TikTok, YouTube tidak ada yang trouble ya. Semoga kedepannya begitu dan penjelasanku seperti tadi itu ya. Terima kasih untuk semuanya ya yang ada di channel YouTube, channel TikTok. Aku sudah meminta waktu kalian 1 jam ya, dan pas cuman lewat 1 menit aja ya untuk kita ngaji bareng di channelnya Gus Peti ya. Dan aku ulangi lagi, untuk yang telah bersolawat aku ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, semoga solawat itu akan dibalas Gusti Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Ya, karena itulah, karena sholawat itulah maka kalian bisa menyaksikan video kajian Fika ini di ruang diskusi kalian semuanya di rumah masing-masing. Oke, matur numbah nuwun, insya Allah besok sepekan lagi atau pekan depan kita lanjutkan tentang apa-apa yang biasanya menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang kita temui di ranah publik atau di ranah sosial. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.